Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Muhammad Ahwas, Muhammad Irham, Wahyu Maulana. Di sini kami akan menjelaskan komputer dan komponen penyusunnya. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video secara sederhana. Sebuah komputer menerima masukan dari peranti masukan, memproses masukan tersebut, dan menghasilkan output gambaran umum. Sebuah komputer tampak pada gambar 4.2, di mana data, teks, suara, klik, sentuhan, atau lainnya dari peranti masukan akan diproses oleh Central Processing Unit atau CPU untuk menghasilkan output berupa tampilan informasi, sinyal reaksi, dan lain-lain yang dipresentasikan melalui peranti keluaran. Satu, sistem komputer. Sistem komputer terdiri atas beberapa bagian berikut. 1. Perangkat keras, hardware. 2. Perangkat lunak, software. 3. Pengguna. Semua komponen tersebut saling mendukung sehingga komputer dapat beroperasi. Perangkat keras komputer membutuhkan perangkat lunak agar komputer bisa dihidupkan dan difungsikan. Jika hardware yang tidak disertai software, komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak berguna. Perangkat keras, hardware. Perangkat keras komputer adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat atau dipindahkan. Contoh perangkat keras ialah mouse, hard disk, prosesor, RAM, printer, scanner, dan lain-lain. Perangkat lunak software. Perangkat lunak komputer dalam kurung software tidak terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Fungsinya ialah untuk menjembatani pengguna dengan perangkat keras. Perangkat lunak adalah kode-kode program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Contoh perangkat lunak ialah sistem operasi, aplikasi, dan lain-lain. Pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Jenis-jenis komputer. Mikrokomputer, komputer mikro. Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contoh dari komputer mikro antara lain ultrabook, permainan konsol, telepon pintar, dan tablet. Komputer personal PC. Komputer personal atau PC memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro. Mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri, biasanya dipakai untuk industri kecil atau personal, untuk keperluan profesional atau industri kecil. Mini komputer. Berbeda dengan komputer personel, komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemproses yang lebih besar. Komputer mini dipakai menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. Saat ini komputer mini kurang populer dan makin sedikit digunakan karena perusahaan lebih praktis untuk menyewa komputer di cloud yang memudahkan pemeliharaannya. Komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server dalam kurung peladen. Superkomputer. Dibandingkan dengan komputer lainnya, superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat.
Berapa lagi sih? Iya. Terima kasih banyak. Udah. Sekian, terima dari kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.